Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Priscilia Lese, NIM 21650044. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Testing dan Jaminan Kualitas PL. Yang pertama, kelebihan black box testing, di mana black box testing dan white box testing adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengujian perangkat lunak. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Yang pertama, independen dari implementasi, yaitu pengujian ini tidak memerlukan pengetahuan internal tentang struktur kode atau desain perangkat lunak, sehingga bisa dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana kode sumbernya diimplementasikan. Yang kedua, perspektif pengguna, yaitu menggunakan metode ini, pengujian lebih fokus pada fungsionalitas yang terlihat oleh pengguna akhir, sehingga dapat membantu dalam menilai apakah aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Selanjutnya, tidak memerlukan akses ke kode sumber, yaitu tim pengujian tidak perlu memiliki akses langsung ke kode sumber, sehingga tidak ada kebutuhan untuk memperoleh atau memahami kode tersebut. Selanjutnya, kekurangan black box testing. Yang pertama, keterbatasan jangkauan, karena pengujian hanya dilakukan pada level input dan output. Beberapa cacat dalam kode atau logika program mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, kurang efisien untuk pengujian mendalam, yaitu tidak memeriksa aliran kode internal, yang berarti tidak efisien untuk menemukan kesalahan pada level logika atau struktural. Yang ketiga, keterbatasan dalam penemuan kecacatan, yaitu beberapa kesalahan dan terutama yang terkait dengan alur logika internal atau kinerja mungkin tidak terdeteksi dengan metode ini. Selanjutnya, kelebihan white box testing. Yang pertama, deteksi kecacatan internal. Dengan memiliki akses ke struktur kode, white box testing dapat menemukan kesalahan yang terkait dengan alur logika internal, pernyataan kondisional, dan path coverage yang mungkin tidak terlihat dalam black box testing. Yang kedua, peningkatan kualitas kode, di mana dengan memeriksa kode sumber, white box testing dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghilangkan potensi kelemahan atau celah keamanan dalam kode. Yang ketiga, efektif untuk pengujian unit. Digunakan untuk pengujian unit karena fokus pada komponen-komponen individual. Kekurangan white box testing. Yang pertama, memerlukan pengetahuan internal yang mendalam, yaitu dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang struktur dan logika kode, yang memerlukan sumber daya yang lebih besar dan mungkin tidak selalu tersedia. Yang kedua, ketergantungan pada implementasi, yaitu perubahan dalam struktur kode dapat mempengaruhi pengujian sehingga perlu perubahan yang sering pada skenario pengujian. Yang ketiga, keterbatasan dalam perspektif pengguna, yaitu fokus pada implementasi internal. White box testing ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili pengalaman pengguna akhir, sehingga beberapa kelemahan dalam interaksi pengguna mungkin terlewatkan. Selanjutnya, pengujian manual lebih diutamakan dibandingkan pengujian otomatis. Pengujian manual dan otomatis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan keputusan untuk menggunakan salah satu tergantung pada berbagai faktor, termasuk kompleksitas proyek, jangkauan pengujian, anggaran, dan waktu yang tersedia. Berikut adalah situasi di mana masing-masing jenis pengujian lebih diutamakan, yaitu pengujian manual. Yang pertama, pengujian eksploratif. Saat ingin menjelajahi berbagai kasus pengujian baru yang belum terdokumentasi dengan baik, pengujian manual sering lebih efektif. Manusia dapat mengambil keputusan cerdas dan menemukan kelemahan yang tidak terduga dalam aplikasi. Yang kedua, pengujian UI atau UX, yaitu memastikan pengalaman pengguna yang baik, dan pengujian manual sering kali lebih baik karena manusia dapat mengevaluasi aspek subjektif seperti tata letak, desain, dan responsivitas antarmuka pengguna. Yang ketiga, pengujian non-fungsional. Aspek seperti keamanan, kinerja, dan kompatibilitas dapat lebih baik diuji secara manual,
karena memerlukan pengetahuan mendalam dan pemahaman yang kompleks untuk mengevaluasi hasil pengujian. Yang keempat, pengujian uji kasus yang kompleks. Untuk pengujian yang memerlukan perhatian khusus terhadap detail dan kasus pengujian yang sangat kompleks, pengujian manual dapat memberikan keuntungan karena manusia dapat menangkap nuansa dan kasus pengujian yang tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, pengujian otomatis. Yang pertama, regression testing. Ketika perubahan kecil dilakukan dalam kode atau ketika perlu memverifikasi bahwa perubahan baru tidak merusak fungsionalitas yang ada, pengujian otomatis sangat diutamakan karena dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, pengujian yang berulang. Untuk skenario pengujian yang perlu dilakukan berulang kali, terutama pada tahap pengembangan perangkat lunak yang terus-menerus, otomatisasi dapat menghemat waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga, pengujian fungsional yang terdefinisi dengan jelas, yaitu untuk kasus pengujian yang memiliki input dan output yang jelas dan dapat diprediksi. Otomatisasi seringkali lebih efisien dan dapat memberikan hasil yang konsisten. Yang keempat, pengujian dalam lingkungan yang terisolasi, yaitu untuk pengujian yang memerlukan lingkungan pengujian yang terisolasi dan disetel ulang secara konsisten. Otomatisasi dapat mempercepat proses pengujian dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang ketiga, pengujian non-fungsional efektif, yaitu memastikan pengujian non-fungsional secara efektif memerlukan pendekatan yang struktur dan komprehensif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan pengujian non-fungsional dilakukan secara aktif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua kebutuhan non-fungsional telah diidentifikasi dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Ini mungkin meliputi kebutuhan terkait kinerja, keamanan, skalabilitas, keandalan, dan kompatibilitas. Yang kedua, penentuan prioritas. Setelah kebutuhan non-fungsional diidentifikasi, prioritas harus ditetapkan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap aplikasi. Hal ini memungkinkan tim untuk fokus pada pengujian aspek yang paling penting terlebih dahulu. Yang ketiga, pengguna alat pengujian yang sesuai. Untuk menguji aspek-aspek non-fungsional seperti kinerja, keamanan, dan keandalan, seringkali diperlukan alat pengujian khusus. Memiliki alat yang tepat untuk setiap jenis pengujian dan dapat membantu memastikan hasil yang akurat dan komprehensif. Yang keempat, pengujian pada tahap awal, yaitu pengujian non-fungsional harus dimulai sejak tahap awal pengembangan perangkat lunak. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum mereka menjadi lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki di tahap selanjutnya. Yang kelima, simulasi beban yang realistis, yaitu ketika menguji kinerja aplikasi, penting untuk mensimulasikan beban yang realistis yang mungkin dialami oleh aplikasi di lingkungan produksi. Hal ini memastikan bahwa hasil pengujian mencerminkan pengalaman pengguna yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih.